Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting seputar Pi Network tentunya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Jadi sebelum saya melanjutkan ya, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Kita langsung saja menuju ke beberapa informasi yang akan saya kabarkan di sini ya. Jadi ini ya, saya barusan mendapatkan sebuah tweet di Twitter saya dari Pi News ya, yang mana keterangannya migrasi lebih dari 1 juta perintis ke jaringan utama dalam sebulan terakhir. Ini karena solusi PKYC bekerja dan lebih dari 649.000 validasi manusia di 224 negara atau wilayah. Sejauh ini KYC validator ini telah melebihi 2 juta ya. Jadi sebuah peningkatan yang sangat luar biasa sekali terkait perintis yang migrasi lebih dari 1 juta perintis ya ke jaringan utama dalam sebulan terakhir lah ya. Dan data untuk validasinya lebih dari 649.000 validasi manusia di 224 negara atau wilayah ya. Sejauh ini KYC validator ini telah melebihi 2 juta. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Semakin ada peningkatan ya terkait KYC dan validator ya. Dan yang divalidasi lah ya menurut keterangan di sini ya. Dan oke, kita akan ke informasi lainnya, yang mana ini dibagikan oleh Pi Network Modsparks ya, yang mana keterangannya yaitu dari moderator Diva Bungo ya, namanya Diva Bungo, yang di sini keterangannya untuk Warcita ya. Bagi pemerintah Indonesia, regulasi tentang transaksi cryptocurrency itu sudah ada. Cryptocurrency di Indonesia dibenarkan transaksinya sebagai perdagangan aset komoditas dan dikenakan pajak atas transaksi perdagangan aset yang terjadi. Namun hanya bagi cryptocurrency yang telah listing di bursa exchanger cryptocurrency Indonesia ya. Sekarang kita hanya menunggu Pi segera open network ataupun open mainnet ya. Dan diharapkan tercipta ekosistem utility Pi dApps ya, yang tanpa hambatan dan gangguan berarti lagi hingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses hingga Pi bisa segera listing di bursa exchanger cryptocurrency Indonesia dan dapat bertransaksi dengan aman ya. Jadi jelas ya keterangan dari moderator ini ya, moderator si Diva Bungo ya. Dan di sini ya ada sebuah aplikasi yang mirip sekali ya, memirip-miripi aplikasi Pi ya, yang mana di sini keterangannya KYC Pi Coins Network Gode ya, Real Pi Benchmark ya. Jadi hati-hati ya dengan aplikasi semacam ini. Ini sebuah buatan dari beberapa oknum yang ingin mengambil data kalian ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan sampai kalian mendownload dan mendaftar ataupun memasukkan kata sandi ataupun memasukkan perasa sandi dompet kalian, maksud saya ya. Jadi usahakan ya. Kalau nggak ada informasi dari pihak Citi ya, yaitu core team mengenai aplikasi-aplikasi yang mereka keluarkan, jikalau ada aplikasi terbaru yang semacam di layar ini, maka bisa dikatakan ini adalah hoax ya, dan ini tidak boleh di-download oleh para pioners. Ditakutkan kedepannya akan kehilangan aset kalian ataupun koin Pi kalian, oke? Dan di sini ada keterangan lagi ya. Ini adalah suatu yang belum pernah, ini dari Pi APPS lah ya.
Ini adalah suatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah cryptocurrency. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara pribadi mendukung Pi Network dan mendukung rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proyek rantai publik Pi Web 3.0, pekerjaan yang sangat bagus ya. Jadi seperti kalian lihat di layar ya, ini di Istana Kepresidenan lah ya, Pak Joko Widodo yang didampingi oleh, saya kurang tahu mengenai itu ya, seperti yang kalian lihat di layar ya, bahwa seperti diadakannya kemarin itu ya, perkumpulan para pioners di Jakarta ya, yang mana di sini seperti keterangannya, Presiden Joko Widodo secara pribadi mendukung Pi Network dan mendukung rakyatnya untuk berpartisipasi dalam proyek rantai publik Pi Web 3.0, pekerjaan yang sangat bagus ya. Jadi sangat luar biasa sekali terkait Pak Joko Widodo yang tentunya juga mendukung ya dengan apa yang dilakukan oleh para pioners ya. Tentunya ini adalah suatu solusi untuk perekonomian masyarakat di negara Indonesia tersendiri lah ya. Dikarenakan dengan adanya Pi Network, insya Allah kedepannya akan membantu sebuah krisis ekonomi yang tentunya sebagian orang alami lah ya, seperti halnya beberapa orang yang masih dalam keadaan miskin ataupun di garis menengah lah ya, istilahnya pas-pasan lah ya. Insya Allah akan terbantu dengan dia menambang di Pi Network ya, dan pada saat open mainnet ke depan, Pi Network akan sangat-sangat bernilai tentunya ya, dan tentunya akan sangat-sangat berguna bagi masyarakat dan tentunya khususnya para pioners ya. Jadi sabar saja untuk menunggu fase open mainnet terjadi ya. Tentunya tidak akan lama lagi, terkait yang mana KYC sudah semakin banyak diluncurkan ya oleh pihak core team, dan tentunya para pioners akan lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi gitu ya selesai untuk melakukan KYC ya. Insya Allah seluruh dunia akan selesai melakukan KYC, dan pada saat itulah ya maka open mainnet akan segera terjadi. Oke. Maka dari itu sabar saja yang belum menerima undangan KYC, dan faktanya dan kenyataannya ya, kalau Anda adalah seorang pioners, pastilah Anda akan menerima undangan KYC ya. Namun masih secara bertahap ya. Pahamilah arti proses, oke? Jangan mengertinya cuman paham dan maunya seperti membalikkan telapak tangan, itu nggak ada, semuanya itu perlu proses, oke? Dan di sini ya ada sebuah postingan di grup Pi Network Indonesia ya, yang diposting oleh Astrid Hertz ya, yang mana keterangannya di sini dia bertanya ya, salam petir pioners se-Indonesia, mohon pencerahan. Ada akun earning team sudah 3 minggu ya. Wallet migrasi masih 0. Kenapa ya? Oke ya. Jadi masalah ini ya sebenarnya sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Yang mana ini bisa jadi permasalahannya adalah ya. Oke, langsung saja saya praktekkan ya. Tentunya agar kalian tidak bingung ya bagaimana cara-caranya, dan kenapa sih belum ditransfer, belum migrasi juga dari aplikasi Pi Network ke aplikasi Pi Browser ya, ataupun ke dompet wallet Pi Browser. Oke, insya Allah akan saya terangkan secara detail dan jelas di sini. Oke. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Pi Network. Setelah itu kita klik aja di bagian mainnet ini ya. Dan setelah itu kalian di sini bisa lihat, klik di daftar periksa mainnet. Dan setelah itu ini ya yang harus diperhatikan. Ini kan ada poin nomor 3 ya.
konfirmasi dompet Pi Anda. Anda mengkonfirmasi bahwa saldo MyNet Anda akan ditransfer ke alamat di bawah ini ya. Alamat dompet Anda yang telah dikonfirmasi. Jadi ini ada alamat dompet saya di bawah ya. Ini privasi ya. Jadi nggak saya publikasikan gitu, nggak saya perlihatkan. Oke. Jadi yang lebih jelasnya bagaimana sih caranya menempel sebuah perasaan di dompet kalian di sini agar nanti bisa dimigrasikan tuh dari koin dari aplikasi Pi Network kalian ke aplikasi Pi Browser ataupun dompet wallet Pi Browser kalian gitu ya. Sebenarnya simpel saja. Caranya kalian tinggal klik aja nih di bagian konfirmasi dompet Pi Anda ini ya. Kalian klik. Setelah itu kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Ya, seperti keterangannya, konfirmasi dompet Pi Anda. Buka kunci dompet secara manual menggunakan perasa sandi Anda untuk menunjukkan bahwa Anda dapat mengaksesnya. Ini juga mengkonfirmasi bahwa saldo MyNet Anda akan ditransfer ke dompet ini ya. Jangan pernah masukkan kata sandi Anda di halaman sembarangan tempat. Ya, ini jadi sebuah peringatan juga ya. Jangan pernah memasukkan kata sandi Anda di halaman sembarang tempat. Oke, seperti halnya yang di aplikasi yang saya bahas sebelumnya tadi, bahwa kalian harus berhati-hati terkait aplikasi-aplikasi yang menyamai dengan gambarnya itu logo Pi, itu jangan kalian percaya ya. Apalagi nggak ada keterangan dari pihak core team bahwa pihak core team ada merilis sebuah aplikasi terbaru yang juga berlogo Pi, nggak ada itu. Oke. Jadi yang lebih jelasnya di sini, jangan kalian download ya aplikasi-aplikasi yang logonya mengikuti Pi. Oke. Yang terpercaya itu adalah aplikasi Pi Network dan setelah itu Pi Browser. Dua itu yang penting ya. Yang penting untuk di-download oleh para pioners. Oke. Dan di sini ya, kalian tinggal tempel aja ini perasa sandi kalian. Setelah itu kalian confirm ya. Yang ditempel di sini perasa sandi dompet kalian ya. Setelah itu kalian klik confirm ya. Maka setelah selesai mengklik confirm, maka akan tampil di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah alamat dompet Anda telah dikonfirmasi. Maksudnya alamat dompet Anda yang telah dikonfirmasi, oke? Lalu akan tampil di bagian bawah ini ya. Jadi caranya simple semacam itu saja, oke? Dan di sini ya perlu diperhatikan juga di poin nomor 7, migrasi ke MyNet ya. Selamat, Anda telah ditambahkan ke antrian migrasi otomatis. Saldo Anda yang dapat ditransfer akan dimigrasikan ke dompet Anda di blockchain MyNet. Setelah transfer ke MyNet, akan ada masa tunggu 14 hari. Bagi yang tidak terkunci akan bebas digunakan secara segera setelah periode tertunda 14 hari. Sedangkan bagian yang terkunci hanya dapat ditransfer setelah berakhirnya durasi penguncian yang Anda pilih ya. Jadi jelas ya di sini ya. Setelah saldo udah ditransfer gitu ya, dimigrasikan ke dompet kalian ya, di Pi Browser lah ya maksud saya. Setelah ditransfer ke dompet MyNet ya, bukan ke testnet. Paham ini ya, testnet itu percobaan, koin percobaan, sedangkan MyNet itu baru koin aslinya ataupun aset kalian yang asli ya. Akan ada masa tunggu 14 hari ya. Bagian yang tidak terkunci akan bebas digunakan segera setelah periode tertunda 14 hari. Jadi jelas ya, setelah ditransfer ke saldo MyNet, itu kan saldo tersedia ada tuh di bagian bawah itu ya. Itu biasanya masih 0, maka akan disuruh menunggu antara 14 hari ataupun 15 hari ke depan. Setelah itu baru kalian klik migrasi. Di situ kalian ikuti aja ya apa yang diarahkan di situ. Setelah itu maka secara otomatis akan ditransfer ke saldo tersedia ataupun ke available balance kalian ya. Jadi jelas ya di situ ya. Untuk kalian yang masih bingung ya, tentunya sudah saya jelaskan juga. Dan mohon maaf jikalau kurang memuaskan ya dalam beberapa penjelasan saya barusan. Namun setidaknya ya kalian
mendapat titik terang ya untuk bagian ini dan tidak membuat kalian bingung lagi ke depannya, oke? Dan oke ya, mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi mengenai Pi Network ataupun cara-cara pemindahan koin Pi kalian ke wallet Pi browser kalian ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya. Tentunya saya sangat berterima kasih banyak sekali kepada kalian yang udah like dan subscribe di channel saya, dan tentunya tanpa dukungan, tanpa support dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa, oke? Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik tentunya ya. Di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.